Salam sadis, salam hari Rabu. Hari ini kita lihat marketnya ya, agak ini tadi pagi nutup di ini ya 30.600 ya. Tapi volume drop, makanya kita lihat gimana ininya. Ini saya buat video, ini agak pagi ya. Pagi saya buat video hari ini karena habis upload saya langsung ada kegiatan mau keluar gitu ya. Makanya minggu-minggu ini agak sibuk, saya coba luangkan waktu sebisa mungkin untuk upload video gitu. Jadi ini saya buat video market cap di 1,19 triliun tapi volume drop 26,9. Kemarin masih di 31 atau 32 billion. Ini drop kembali ke 26,9 billion. Dominance turun dikit. Tadi malam di 50. Ini 49,9. Ini saya buat video BTC di 30.565, ETH di 1.885, BNB 249, SRP 47 sen, Cardano naik dikit di 29 sen. Solana cepet mantul lagi. Nah inilah makanya saya bilang Solana, kalau yang mau scalping itu perhatiin belakangan ini, di minggu-minggu ini Solana cepet dia turun dikit, dia mantul balik gitu ya. Kalau buat scalping cocok lah. Polkadot agak hijau juga, ada 2,6% ya. Tapi ya posisi gitu saya ini kobong, rada kobong. Hedera di 48 sen, ada 3,5%. Padahal eventnya semalam itu tanggal 11 mainnetnya gitu ya. Kava lumayan, kemarin sih ada masuk dikit Kava, ini ada sedikit naik dikit, mudah-mudahan hari ini masih bisa naik dikit lagi. Kalau masih bisa naik dikit lagi baru nanti saya TP, saya ada sedikit swing Kava lah, mudah-mudahan masih mau naik lah ya. Tapi ya agak wanti-wanti juga, hari ini ada CPI, hari ini data CPI. Nah emas kemarin untung ini, tapi saya nggak masuk ya, memang kelihatan ini, saya lihat pantau ininya kan, kemungkinan hijau, makanya saya bilang ngaruh atau enggak itu Cina serok emas. Rupanya habis saya buat video nggak lama dia mulai hijau gitu ya, agak lumayan, malamnya agak hijau juga. Terus agak drop balik, nutup juga ya plus $7 something lah, lumayan juga dia emas hijau, masih tren positif berarti gitu ya semalam. Tapi karena saya lihat ini pergerakannya ya udah nggak masuk semalam, lihat hari ini lah. Nah hari ini kalau kita lihat dari eventnya, ini kalau core ya, core ada penurunan loh ya. Core CPI-nya yang month over month, dimana sebelumnya 0,4, ini diprediksi 0,3 gitu. Dan core CPI years over years-nya, dimana sebelumnya 5,3, ini dia 5,0 gitu. Dimana diperkirakan ada penurunan ya. Tapi CPI index-nya naik sedikit gitu. Month over month-nya 0,1%, dia naik di 0, tapi kalau ini years over years-nya, nah ini yang ini juga mengalami penurunan, di mana 4.0 dia forecast 31, tapi saya yakin sekali dia nggak drop di ini ya 3,1. Nah ini yang saya agak ragu, CPI index-nya di 4.0, dia 3,1, saya rasa nggak di situ. Andai kata, saya malah ragu dia punya CPI years over years-nya masih 4.0 atau mungkin cuma drop 3,9 gitu. Nggak mungkin di 31. Tapi patokan Fed itu kebiasaan lebih mencondong di core gitu ya. Itu. Nah core-nya ada penurunan dikit gitu. Ya, itu nanti malam jam 7.30 dia punya ini. Ya. Nah setelah 7.30 terus 8.45 FOMC si Kasari
speak, apa yang mau disampaikan kita nggak tahu, ya kan. Mungkin malam ini kalau dilihat apa ya, bisa aja agak-agak volatile, terutama emas ya. Mungkin habis CPI keluar, lihat geraknya ke arah mana, karena setelah itu jam 9 juga Kanada, Bank of Canada, bank sentralnya akan naikkan suku bunga itu. Kalau dilihat sebelumnya 4,75, mereka sempat pause ya. Terus hari ini diprediksi mereka akan naikkan lagi 0,25 basis point ini. Andai kata benar dinaikkan 0,25 basis point lagi, ini emas akan hijau gitu. Ya. Ini emas akan hijau. Jadi kalau juga lihat core CPI juga ada penurunan, ya, yang dimana diartikan kalau dia nurun berarti ini salah satu indikator kuat bahwasanya Fed akan naikkan lagi suku bunga gitu, ya kan. Nah kalau benar di situ mungkin hari ini emas masih hijau gitu, ya, emas masih hijau gitu. Itu jam 9 keputusan ini kenaikan suku bunga dari Bank Sentral Kanada, ya. Kanada agak penting juga dilihat, ini dia agak ngaruh ke currency, efeknya juga lebih ke emas juga dia akan ngaruh gitu. Tapi setengah jam kemudian juga akan ngaruh juga dengan crude oil inventory. Ini juga pengaruh, crude oil mengalami kenaikan juga ini. Dimana pandangan mereka ke depan, yang dimana mereka masih ragu inflasi akan tertekan ke bawah, justru mereka merasa inflasi akan naik lagi gitu, ya. Makanya karena udah mulai naik lagi gas gitu kan, oil gitu ya, crude oil ya, termasuk sebenarnya kita Indonesia bermain juga gitu belakangnya Jokowi, ya kepintaran kita, karena kayak nikel dia stop gitu, harga naik melambung, yang dimana harga naik terpaksa inflasi mereka untuk komoditi juga mengalami kenaikan gitu, ya kan. Nah saya baca berita lagi hari ini, Luhut kayaknya mau stop gas lagi, mereka udah tahu nih udah mau masuk musim dingin yang mau stop gas, karena negara-negara musim dingin nanti setelah fall kan harus siap-siap ini. Terus batu bara, koral ya, itu mereka akan bermain. Indonesia juga bermain, ya kepintaran kita Indonesia, makanya buat keuntungan buat negara gitu ya kan. Yang tapi disitulah efeknya juga inflasi untuk komoditas sulit tertekan. Nah dari komoditas ke energi efeknya ya, maka inflasi ini masih sulit ditekan gitu. Cuma kalau lihat penurunan sebenarnya banyak data manipulasi. Kalau bener penurunan gitu kan, seharusnya dia nggak naikkan interest rate lagi gitu, ya. Justru mereka udah pause, kayak Bank of Central pause, dinaikkan lagi. Bank of England juga pernah pause sekali gitu, kalau nggak, seingat saya, kalau nggak salah, saya correct me if I'm wrong ya. Juga akhirnya naik lagi gitu, melambung, naik lagi interest rate-nya, malah 0,50 yang dimana diperkirakan 0,25 saat itu kan, kejadian bulan lalu, ya kan. Nah ini Bank of Canada juga gitu, bank sentralnya, ya. Dan di mana bank sekarang itu banyak yang, saya kan udah bilang banyak mereka nutupi, tapi bocor, ketahuan bahwasanya mereka loss gitu, ya. Kabarnya Fed aja untuk itu bank-bank yang loss duit itu udah 2,2 triliun loh. Itu dalam tanggungan Fed kabarnya gitu, kabarnya ya. Makanya itu kondisi ini, kalau pakar-pakar yang itu juga Anda lihat, para pakar ekonomi yang ini banyak pakar mulai warning, hati-hati ini gitu. Ini resesi akan terjadi ke depannya gitu. Jadi udah dikasih warning, hati-hati. Beberapa pakar ini ya udah kasih wanti-wanti lampu merah gitu. Beda dengan ini si BlackRock, Larry Fink yang mau mainkan market, ekonomi membaik katanya kan, dia mau dapat. Kita justru pakar-pakar yang street yang benar, para akademisi udah ingatkan, hati-hati ini kelihatan akan ini dari berbagai hal, gejala-gejala yang di ini ya kan,
Tapi kelihatan mau mereka mau nipu gimana, lihat dari bank sentral mereka handle ini, mereka udah keteter, udah kewalahan, boleh dikatakan gagal gitu, ya kan? Gagal, cuma belum mereka mau akui, masih coba menutupi segala kekurangan, kesalahan, keputusan yang mereka buat. Mereka masih coba cover, masih untuk coba nutupi. Tapi ini hanya bom waktu aja gitu. Makanya kita masih harus hati-hati ngadepi market kondisi saat ini, ya. Nah, kripto juga arah kemana hari ini ya sulit. Kalau Anda begini lihat, market cap dia pertahankan 119, tapi kemarin juga begitu, tapi volumenya beda jauh. Volume justru turun gitu. Nah, BTC di style agak tinggi, nah altcoin yang kita agak ragu kondisi gitu, ya. Makanya saya hari ini agak yakin emas gitu akan lebih hijau lagi gitu. Kalau dilihat dari ininya ya, core CPI dengan kenaikan suku bunga dari Bank Sentral Kanada itu lebih mendukung ke emas hijau gitu, ya. Jadi di situ lebih ini. Nah, kalau untuk kripto masih agak ini, belum lagi banyak ini. Algo ya, kasih Algo ini korban si Gary Gensler ini, gara-gara si Gary Gensler nyatakan sekuritas, nyendak dia drop gitu, orang buang barang, malah dia punya investor pendananya Algovi tutup gitu ya, enggak ini. Jadi makanya orang ragu. Sebagian ada yang ini takut keluar dari ekosistemnya begitu dinyatakan sekuritas. Ini efek sekali, ini dia benar-benar kena ulah si Gary Gensler ini, si Algo ini. Mungkin ya karena nyimpan dendam lah si Gary Gensler nih, mungkin dulu keluar dari MIT, ya kan, itu mungkin ada hal-hal sesuatu, nyimpan dendam, dia SEC sebelum dia dipecat dari SEC atau mundur dari SEC atau kelar masa jabatan, ya udah hampir habis juga kayaknya. Makanya saatnya lah dia balas dendam ke Algo kayaknya, gua rasa gitu ya. Algo ini, tapi ya butuh waktu lah. Algo butuh harus cari investor pendana lagi untuk proyeknya dengan kondisi dinyatakan sekuritas. Nah, ini harus buat effort besar. Kondak dia agak stuck agak lama juga Algo, ya kan, agak stuck agak lama juga. SEC ini makanya kondisi nggak stabil gitu ya, makanya sulit kondisi gitu ya. Hati-hatilah kita ini, jangan FOMO, jangan takut ketinggalan kereta, mending tunggu momen gitu kalau saya ya. Kalau yang scalping yang agak agresif ya kalian perhatikan lah, seperti saya bilang ada beberapa yang agak cepet mantul, misalnya Solana gitu ya, boleh kalian tunggu ada momen dia koreksi, di situ Anda sero untuk scalping gitu. Begitu dia mantul ya udah TP gitu-gitulah ya. Atau ini BNB katanya ada event dikit, dia agak naik dikit, kemarin kena FAD-nya agak lemot, begitu ada sedikit event agak naik juga ya BNB, ya kita lihat lah. Jadi begitu aja pembahasan saya market di hari ini. Itu pendapat saya untuk market. Mungkin malam ini bisa aja agak volatile gitu, pas jam ini keluar event ini kemana diarah, nanti sejam nextnya apa gitu, setengah jam nextnya apa, bisa aja gitu, karena malam ini event penting gitu ya. Jadi begitu aja video di hari Rabu ini. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.